Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan saudara-saudaraku yang diberkati, pada kesempatan ini kita mendengarkan firman Allah sehubungan dengan hari ini merupakan peringatan daripada kenaikan Yesus ke sorga. Itu sebabnya sebelum kita merenungkan firman Allah bersama-sama, saya mengajak kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah melalui pemberitaan firman-Mu kami semakin diteguhkan di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami melalui Roh-Mu yang kudus pada kesempatan ini, supaya kami boleh semakin iman kami ditumbuhkan melalui pendengaran akan setiap sabda-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami membuka diri kami menyediakan hati kami, telinga rohani kami untuk mendengarkannya secara saksama di dalam kerendahan hati kami kepada Engkau, untuk kami boleh belajar daripada semua kebenaran-Mu itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Allah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan untuk kita sekalian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka. Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian firman Allah yang akan menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana kita membaca tadi bahwa surat daripada surat daripada Lukas di sini diperuntukkan kepada Theophilus. Di sini kita membaca bahwa Kisah Para Rasul pasal yang pertama ini, atau seluruh sebenarnya daripada Kisah Para Rasul ini, merupakan tulisan daripada tabib Lukas yang diperuntukkan bagi Theophilus. Theophilus ini adalah seorang pembesar yang merupakan alamat daripada surat atau tulisan daripada tabib Lukas atau dokter Lukas. Nah, di sana dikatakan pada ayatnya yang kedua, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di sini kita membaca bahwa Alkitab mengatakan, Alkitab menyaksikan bahwa
Yesus setelah dia bangkit, ada jenjang waktu 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Yesus dalam kurun waktu, dalam rentang waktu 40 hari, dia tidak langsung naik ke sorga. Ada 40 hari dia tetap ada, dia tetap bersama-sama dengan murid-muridnya dalam penampakan-penampakan yang ditunjukkan kepada murid-muridnya. Berkali-kali dia menunjukkan, menampakkan dirinya kepada mereka. Di sini kita melihat bahwa apa yang menjadi dasar daripada kenapa Yesus menyediakan 40 hari dan dia tidak langsung pada saat ketika dia bangkit daripada kematian, pada peristiwa Paskah, pada peristiwa kebangkitan, dia tidak langsung pada hari itu juga langsung naik ke sorga. Tetapi dia harus menyisakan, dia harus menyediakan 40 hari. Mengapa harus 40 hari yang sebegitu lama, 1 bulan lebih? Mengapa? Karena dia ingin membuktikan kepada setiap orang-orang yang dipilihnya, kepada siapa ia menampakkan dirinya, supaya kepada mereka inilah dititipkan berita tentang kebangkitannya. Berita tentang kebangkitan Kristus. Mereka yang menyaksikan, mereka yang adalah saksi, dapat memberitakan akan peristiwa kebangkitan itu, di mana peristiwa kebangkitan itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, supaya melalui pemberitaanlah Injil itu dibangun, iman itu dibangun. Melalui pemberitaan Injil, iman setiap yang percaya kepadanya dibangun pada dasar akan kepercayaan pada pemberitaan itu. Itu sebabnya Yesus menyediakan 40 hari. Lalu kemudian setelah 40 hari dia naik ke sorga, lalu kemudian 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita akan melompat pada ayat yang ke-6. Di sana dikatakan itu murid-muridnya pada waktu mereka sudah pergi ke Bukit Zaitun, lalu Yesus ditanyai oleh murid-muridnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ada kesalahan-kesalahan yang dipahami oleh murid-murid pada waktu itu. Kesalahan apa? Yaitu bahwa mereka memahami, mereka mengerti bahwa Kristus datang hanya bagi untuk mereka saja. Kerajaan sorga itu, kerajaan Allah itu hanya diperuntukkan bagi mereka secara spesial, secara istimewa, hanya diperuntukkan bagi mereka. Padahal Kristus memang datang diutus bagi bangsa Israel, tetapi seluruh misi daripada kedatangannya itu diperuntukkan bagi setiap suku bangsa, kepada siapapun yang mau percaya. Itu sebabnya Injil itu harus diberitakan. Nah, gereja itu lahir dari peristiwa, kenyataan, fakta sejarah, fakta historis bahwa Yesus itu sudah bangkit pada hari yang ketiga. Pada peristiwa inilah kemudian pemberitaannya terus disebarluaskan. Pemberitaan ini terus disebarluaskan. Memang murid-muridnya pada waktu itu berada di Yerusalem, dan mereka masih berada di sana. Lalu kemudian setelah itu timbullah yang namanya penganiayaan. Oleh karena penganiayaan itu pula lah Injil itu diberitakan. Oleh karena aniaya, maka Injil itu tersebar. Injil itu kemana-mana karena penganiayaan. Coba lihat di sini bahwa Allah tetap mengizinkan sebuah keadaan dan situasi untuk tujuan yang baik. Tujuan yang baik apa? Pemberitaan akan Injil itu sendiri. Melalui peristiwa akan penganiayaan yang terjadi di gereja mula-mula pada waktu itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini tadi itu kembali bahwa murid-muridnya memahami bahwa yang dipulihkan itu hanya secara spesial buat mereka saja. Padahal itu tidak semata-mata untuk mereka.
Yesus memperuntukkan akan anugerah Injil itu sebenarnya untuk semua suku bangsa. Memang pilot projectnya, memang merupakan kedatangan Yesus pada waktu itu terlokalisasi atau berada di dalam sebuah kurun tempat secara geografis itu kepada bangsa Israel. Sekalipun dia pernah menyeberang ke Sidon dan Tirus, tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus memang hanya berada di dalam lingkup daripada bangsa Israel. Dan ternyata atau rupa-rupanya murid-muridnya memahami seolah-olah memang kedatangannya di dalam misinya menyelamatkan bangsa Israel dan memulihkan bangsa Israel itu adalah hanya semata-mata bagi mereka saja. Padahal tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga memahami bahwa maksud kedatangan Yesus di sini itu adalah pemulihan secara politik, pemulihan secara mesianik dalam konteks yang mereka pahami menurut mereka sendiri. Padahal konteks atau apa yang menjadi misi daripada Kristus bukanlah seperti yang ada dalam konsep mereka. Itu yang kedua. Mereka keliru memahami itu. Mereka pikir bahwa Yesus ini akan datang sebagai seorang tokoh politik, seorang pembebas yang memiliki kekuasaan, di mana bangsa Israel akan memiliki sebuah masa kejayaan sebagaimana yang mereka pernah raih di zamannya Daud, di zamannya Salomo. Mereka ingin mencapai sebuah masa keemasan. Mereka ingin dibebaskan daripada kekuasaan daripada bangsa Romawi pada waktu itu. Memang bangsa Israel pada waktu itu memang berada di dalam kekuasaan daripada bangsa lain, di mana bangsa itu adalah bangsa Romawi pada waktu itu. Dan memang wajar dan sangat manusiawi jikalau mereka memang merindukan, menginginkan sebuah kehidupan yang terlepas daripada kekuasaan daripada bangsa lain. Mereka ingin mandiri, mereka ingin merdeka, berdaulat atas bangsanya sendiri. Tetapi rupa-rupanya Yesus tidak memenuhi kriteria itu. Karena apa? Konsep mereka memang Mesias yang mereka mau adalah Mesias secara politis, Mesias secara kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini adalah kekuasaan dalam kedaulatan berbangsa mereka yang mengalahkan seluruh musuh-musuhnya. Padahal Yesus tidak untuk itu. Yesus datang untuk membebaskan mereka daripada ikatan dosa, membebaskan mereka daripada maut, melepaskan mereka daripada penghakiman kekal. Itulah maksud daripada kedatangan Yesus. Nah, di sini kita melihat bahwa memang bangsa Israel ini memiliki sebuah kesalahan di dalam memahami daripada maksud kedatangan Yesus. Yang berikutnya bahwa mereka mencoba mencari tahu kapan. Itu tidak perlu cari tahu mengenai waktu dan saatnya, dan Yesus tidak pernah menjawab mengenai masa itu. Dan Yesus bahkan jawaban Yesus mengecewakan sebenarnya secara manusiawi. Kamu tidak perlu tahu. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sudah, tidak usah cari tahu kapan Yesus mau pulihkan dalam pengertian konsep daripada bangsa Israel. Nah, demikian juga setiap kita mengenai kapan Tuhan akan pulihkan, tidak usah cari tahu. Tidak perlu kita mengetahui. Bahasa sekarang bilang itu mau kepo. Kepo dengan apa yang menurut waktu, kapan berakhirnya sebuah situasi di dalam pergumulan kita. Memang itu manusiawi. Tetapi Yesus merahasiakan itu. Yesus tidak memberitahu kapan bangsa Israel itu akan dipulihkan. Itu sebabnya pada saat yang sama juga kita dipanggil untuk memang tidak menanyakan kepada Tuhan kapan akan dipulihkan. Di dalam seluruh pergumulan kita itu kita tidak perlu tahu sebenarnya. Yang paling penting dalam hidup ini bagaimana kita mengerjakan apa yang merupakan bagian kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kehidupan ini. Bagaimanapun keadaannya, yang pasti adalah Dia tidak pernah berlaku curang. Dia merencanakan yang baik dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam masa-masa yang sulit, kita menemukan kebaikan-kebaikan, kekayaan daripada anugerahnya di dalam setiap musim daripada kehidupan kita. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu.
Roh Kudus itu bukan kuasa. Di dalam Roh Kudus ada kuasa, itu yang benar. Di dalam Roh Kudus itu ada kuasa. Tetapi kuasa itu sendiri bukan Roh Kudus. Roh Kudus tetap Roh Kudus. Kuasa adalah yang ada di dalam Roh Kudus. Sehingga ketika Roh Kudus itu memenuhi seseorang, maka dia dipenuhi oleh kuasa daripada Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi. Perhatikan, kita dipanggil sebagai orang-orang percaya untuk menjadi saksi, marturia, saksi. Istilah saksi ini sering kita dengar dan itu berhubungan dengan ruang pengadilan. Seorang hakim, dia tidak akan tertarik ketika kita berada di hadapan sang hakim dan kita dimintai kesaksian. Dia tidak tertarik dengan pendapat dan gagasan kita. Bukan gagasan dan pendapat opini kita yang dia minta. Yang dia minta apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu sampaikan. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu sampaikan, saksikan kepada sang hakim. Itu yang diminta oleh sang hakim. Itu sebabnya Kristus, Tuhan, memanggil kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Ya apa yang telah kita saksikan. Kita saksikan melalui apa? Kita saksikan melalui apa yang sudah dituliskan oleh Alkitab, yaitu peristiwa akan kematian dan kebangkitannya yang merupakan dasar lahirnya gereja. Gereja lahir bukan sekedar untuk memiliki moralitas yang baik, bukan untuk menjadi orang-orang yang baik. Kita tidak dipanggil untuk sekedar menjadi orang baik. Itu panggilan beragama. Karena beragama itu memang menghendaki orang-orangnya, pemercayanya, penganutnya untuk menjadi orang baik. Kekristenan tidak berdiri pada landasan moralitas semata-mata, sekalipun di dalamnya ada. Sekalipun di dalam kekristenan itu ada etika. Di dalam kekristenan ada karakter yang menyerupai akan Kristus. Namun itu bukan menjadi dasar daripada kekristenan. Dasar kekristenan adalah peristiwa daripada kematian dan kebangkitan yang telah mengalahkan maut. Itu sebabnya gereja lahir daripada kesaksian ini. Dan kita dipanggil menjadi saksi daripada Kristus. Yaitu apa? Menyaksikan akan peristiwa kematian dan kebangkitannya sebagaimana yang Alkitab sudah tuliskan. Kita yang percaya, kita memberitakan sesuai dengan bukti-bukti yang telah dituliskan oleh Alkitab sebagai peristiwa historis bahwa iman Kristen tidak semata-mata berdasar pada keyakinan yang tanpa bukti. Kekristenan berdiri teguh pada sebuah peristiwa fakta, bukan hanya karena Alkitab ini sebagai kitab suci lalu kemudian kita meyakininya karena kita orang Kristen, karena kita adalah pengikut Kristus lalu kemudian kita mempercayainya, lalu kemudian tidak bisa dibuktikan secara fakta historis. Alkitab sangat terbuka untuk dinilai. Alkitab sangat terbuka untuk dinilai apakah seluruh narasi-narasi, kisah-kisah yang tercatat di dalamnya, apakah benar-benar sesuai dengan sejarahnya. Sehingga tidak sekedar karena meyakini, tidak sekedar karena memang kita sebagai orang percaya kepada apa yang kita anut sebagai keyakinan kita. Keyakinan kita itu berdasar kepada sebuah fakta historis. Itu sebabnya kita dipanggil menjadi saksi-saksi di sini. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita dipanggil untuk menjadi saksi. Perhatikan di sini itu bahwa dimulai dari Yerusalem. Yerusalem pada waktu itu terjadi aniaya besar. Justru di tempat aniaya besar itulah dimulainya sebuah kesaksian. Tidak dimulai dari Yudea, tetapi justru dari tempat di mana peristiwa itu terjadi. Lalu kemudian di mana peristiwa itu terjadi dirangkaikan berlanjut kepada penganiayaan terhadap orang-orang yang telah percaya kepada berita Injil, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus itu.
Mereka menyaksikannya di tengah-tengah warga penduduk daripada Yerusalem. Nah, ini pun tentunya memiliki makna rohani dalam penerapan kita hari ini, bahwa yang merupakan alamat daripada kesaksian Injil, berita daripada Injil yang harus kita saksikan karena kita dipanggil sebagai saksi-saksi daripada Kristus, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita, di mana kita berada. Bahkan sekalipun tempat itu adalah tempat paling menderita dalam tanda kutip, sekalipun tantangannya paling berat adalah di dalam keluarga. Kenapa? Karena keluarga yang paling tahu siapa diri kita. Keluarga yang paling kenal bagaimana diri kita sebenar-benarnya. Bagaimana anggota-anggota keluarga kita lah yang paling mengenal, yang tahu karakter sifat diri kita yang sebenar-benarnya. Alkitab berkata, kita dipanggil untuk menyaksikannya justru dimulai daripada keluarga itu sendiri. Maukah kita menyaksikan akan berita Injil itu dimulai daripada lingkup keluarga kita dulu? Maukah kita memberitakan Injil kebenarannya itu dimulai daripada lingkup keluarga kita lebih dulu? Panggilan ini itu memiliki sebuah tantangan tersendiri. Kenapa? Orang di dalam rumah akan menilai siapa kita. Itu sebabnya karena kita dipanggil untuk memberitakan berita itu kepada orang-orang yang ada di dekat dengan kita di dalam rumah kita sendiri, maka kita dipanggil juga untuk hidup berpadanan dengan Injil itu sendiri, berpadanan dengan firman Allah itu sendiri. Jadi memiliki dua sisi mata uang yang harus kita hidupi. Di satu sisi kita harus memberitakan, di satu sisi kita harus menghidupinya. Itu sebabnya Rasul Paulus juga berkata kepada Timotius, awasilah ajaranmu dan awasilah juga apa? Dirimu. Jadi dua hal yang berjalan secara bersamaan. Di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu artinya bahwa pemberitaan Injil harus diberitakan semakin luas. Dimulai dari lingkup yang paling dalam, lingkup yang semakin keluar, semakin meluas sampai ke ujung bumi. Kita tidak hanya memberitakan Injil kepada mereka yang jauh di sana. Kita tidak boleh terlalu percaya diri seolah-olah kekristenan itu sendiri tidak perlu diinjili kembali. Bukankah pada waktu itu Yesus sudah memberitakan Injil kerajaan sorga kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di Galilea, orang-orang yang ada di Yerusalem? Bukankah dia sudah menyampaikan berulang-ulang pengajarannya, menyampaikan berita kerajaan Allah, kerajaan sorga itu kepada mereka? Tetapi kenapa harus ada penginjilan kembali, re-evangelisasi? Itu berarti bahwa menjadi seorang Kristen tidak serta-merta bahwa dia sudah terlepas daripada yang namanya penginjilan kembali. Dia harus terus-menerus bersedia untuk terus dibersihkan oleh firman. Dia harus terus bersedia untuk menerima kebenaran-kebenaran Allah, di mana kebenaran-kebenaran Allah itu semakin membuat kita itu dikuduskan olehnya. Kita dipanggil untuk itu, dan kita dipanggil juga untuk merendahkan hati, senantiasa mau untuk dibentuk, mau untuk dibersihkan oleh kebenaran firman-Nya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Di sini dikatakan bahwa sesudah ia mengatakan mengenai perintah tadi itu, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi pada waktu Yesus naik ke sorga, secara perlahan-lahan dia naik ke sorga, itu disaksikan oleh mata mereka sendiri. Yesus tidak terangkat dalam pengertian seolah-olah dia menghilang begitu saja dalam seberapa detik, ya, atau mili detik, tiba-tiba saja langsung hilang sekejap saja begitu. Yesus tidak seperti itu. Di sini dikatakan bahwa sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan
oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Berarti ini merupakan sebuah peristiwa di mana mereka secara jelas memperhatikan, melihat bagaimana Yesus terangkat sampai kemudian awan itu menutupi pandangan mereka dan mereka tidak melihat lagi akan tubuh Yesus yang terangkat itu. Di sini kita melihat bahwa apa yang Yesus lakukan di sini benar-benar memanggil setiap kita untuk mempercayai bahwa Yesus pergi ke suatu tempat, bahwa dunia ini bukanlah rumah kita, dunia ini bukanlah tempat kita. Di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dia pergi menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat bagi kita, kita yang percaya. Berarti dia tidak di sini. Dia pergi menyediakan tempat, dia membangun rumahnya kita, masing-masing sesuai dengan perbuatan kita. Kelak kita akan menerima bagian kita sesuai dengan perbuatan kita. Upah yang menanti setiap kita itu sesuai dengan perbuatan kita masing-masing selama kita hidup. Ini merupakan hukum keadilan Allah. Ini merupakan hukum kebijaksanaan Allah. Semua orang akan menerima bagiannya sesuai dengan perbuatannya, di dalam ketaatannya, di dalam tanggung jawabnya, dalam kekudusannya, di dalam kebenaran-kebenaran yang terus dia belajar untuk menghidupinya. Di sini kita menyaksikan bahwa Yesus pergi naik ke sorga, benar-benar merupakan sebuah tempat yang ia tuju. Bukan sekedar menghilang lalu kemudian kita tidak tahu entah kemana. Memang alamatnya di mana, yang jelas Alkitab menyaksikan secara terang benderang bahwa dia terangkat sampai kemudian murid-muridnya tidak melihatnya lagi karena awan menutupinya. Selanjutnya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga."